Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat shoulder bag dengan aplikasi bunga yang cantik seperti ini. Penasaran cara buatnya? Kita langsung ke tutorialnya. Untuk membuat bunganya, kita menggunakan benang yang polycherry dan hakpennya yang ukuran 2,0 mm atau 3/0. Kita awali dengan membuat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 5 rantai. Dan slip stitch di rantai yang pertama, sehingga membentuk lingkaran seperti ini. Selanjutnya kita buat satu pengganti DC. Buat dulu satu rantai, kita masuk ke tengah lubang, ambil benang, masuk di satu serat dulu, 2 serat, lalu tambahkan satu rantai. Kita pasang penanda. Selanjutnya kita buat 6 rantai. Buat satu DC, masuk di dalam lubang lagi, lalu kita buat 3 rantai. Ulangi polanya 3 kali lagi ya. 1 DC, 6 rantai, 1 DC, dan 3 rantai. Selesai. Di sini totalnya ada 4 kali pengulangan motif, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat slip stitch di lubang yang ada penandanya tadi ya, di DC pertama. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lanjut, langsung masuk di ruang 6 rantai. Kita buat 6 SC. Lalu kita buat slip stitch di lubang DC. Selanjutnya buat 3 rantai, lalu 3 DC decrease di ruang 3 rantai. Kita buat dulu DC pertama, jangan diselesaikan. 2, 3. Ada 4 serat. Di sini kita jadikan 1. Nah, membentuk puff stitch dari 3 DC ya. Lalu kita buat 4 rantai. Slip stitch lagi di DC. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Selesai 1 putaran, di sini kita bisa buat slip stitch di DC. Di sini. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil motif untuk aplikasi bunganya terlihat seperti ini. Kita buat sejumlah yang dibutuhkan ya. Untuk mengerjakan badan tasnya, di sini kita menggunakan benang politik double benang, dan untuk hakpennya pakai ukuran 4,0 mm, ini sama dengan ukuran 7/0. Kita awali dengan simpul, lalu kita buat 37 rantai.
Selesai membuat 37 rantai, langkah selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. 1, 2. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat SC hingga ujung, di sini totalnya ada 36 SC. Ini adalah baris yang pertama untuk alas persegi panjang kita. Selanjutnya kita kerjakan baris yang kedua. Kita buat dulu 1 rantai, balik, lalu kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Untuk SC yang ke-36 di sini. Nah, baris yang kedua untuk alas persegi panjang kita juga sudah selesai. Di sini totalnya juga ada 36 SC. Kita lanjutkan dulu cara kerja yang sama, 1 rantai, balik, dan buat 36 SC. Kita kerjakan hingga mendapatkan total 8 baris. Saya sudah selesai membuat 36 SC sebanyak 8 baris, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Untuk SC kelilingnya, nanti 36 SC untuk sisi panjang dan 8 SC untuk sisi lebar ya. Mulai dari sini kita buat dulu 1 rantai, balik rajutannya, SC di stitch yang pertama, kita pasang penanda. Lanjut dulu buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat 36 SC, lanjut untuk sisi lebarnya. 1, kita pasang penanda lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 SC untuk sisi lebar juga sudah selesai. Kita lanjut membuat sisi panjang 36 SC. Kita pasang penanda lagi supaya mudah menghitungnya ya. Saya sudah selesai membuat SC kelilingnya. Di sini totalnya ada 88 SC. Selanjutnya kita masuk ke badan tas. Kita buat dulu slip stitch di stitch yang pertama. Untuk badan tasnya akan kita kerjakan dengan tusuk DC. Di sini kita buat dulu pengganti DC. 1 rantai. Seperti membuat SC ya, masuk di 1 serat dulu, baru 2, lalu tambahkan 1 rantai. Ini adalah 1 pengganti DC, kita pasang lagi penandanya. Ini adalah stitch yang pertama. Lalu kita tambahkan 2 DC lagi, masih di lubang yang sama. Nah, jadi di stitch pertama ini kita buat 3 DC increase. Lanjut buat 1 DC di masing-masing lubang. Sampai bertemu dengan penanda lagi ya, yang ada di sini. Selesai menambahkan 35 DC, di sini kita sudah bertemu dengan penanda yang kedua. Di stitch yang ada penandanya ini kita buat lagi 3 DC increase.
Selanjutnya kita buat 1 DC di masing-masing lubang sampai di sini. Selesai membuat 7 DC bertemu dengan penanda, kita buat 3 DC increase lagi. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita buat 1 DC di masing-masing lubang, 3 DC increase di stitch yang ada penandanya, lalu 1 DC lagi di masing-masing lubang. Saya sudah menyelesaikan putaran untuk baris yang pertama. Di sini totalnya ada 96 DC. Yang perlu sahabat raju perhatikan. Nah, di sini setelah membuat 3 DC increase, kita buat 7 DC. Di sini masih terlihat seperti ada satu serat yang belum diisi. Ini itu serat yang kita membuat slip stitch. Jadi ini tidak perlu kita hitung. Yang penting jumlah stitchnya sudah benar, 96 DC. Kita sudah bisa slip stitch ke stitch yang pertama yang ada penandanya ini. Oke, sekarang kita akan kerjakan baris yang kedua. Di stitch yang pertama ini kita buat 1 pengganti DC. Lanjut kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Sudah bertemu dengan penanda lagi, berarti kita sudah menyelesaikan baris yang kedua. Jumlah stitchnya sama, ada 96 DC. Kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama seperti baris yang kedua ini. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-12. Lanjut kita kerjakan baris ke-13. Kita buat dulu 1 pengganti DC. Kita sudah punya 1 DC ya. Lanjut kita buat 1 DC di 9 lubang berikutnya. Selanjutnya kita buat 2 DC decrease. 1, jangan selesaikan dulu. 2 DC kita jadikan 1. Nah, jadi polanya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Baris ke-13 sudah selesai. Dalam 1 putaran ada 8 kali pengulangan motif. Jadi ini jumlah stitchnya jadi ada 88 stitch. Sekarang kita kerjakan baris ke-14. Ini adalah baris yang terakhir untuk badan tasnya. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat 88 SC, kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Ini badan tasnya sudah selesai. Di sini untuk tingginya saya mendapat ukuran kurang lebih 19 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian handle. Di sini untuk bagian kiri dan kanan sudah saya beri penanda di 14 stitch. Posisinya simetris. Lalu untuk jarak antara penanda yang ada di tengah ini ada 30 stitch.
Kita awali dengan membuat simpung. Kita mulai dari yang ada penandanya. Kita buat satu pengganti DC. Lalu kita buat 2 DC decrease. Lanjut buat 8 DC. Masih tersisa 3 stitch sebelum penanda. Kita buat 2 DC decrease. Dan terakhir 1 DC. Garis yang pertama untuk handle polanya seperti ini. Selanjutnya kita lipat. Nah, kita pertemukan dengan DC yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini. Kita kerjakannya memutar. Sekarang kita kerjakan baris kedua. Buat dulu satu pengganti DC. Lalu kita buat satu DC di masing-masing lubang. Baris kedua handle sudah selesai. Di sini totalnya ada 12 DC. Kita lanjutkan terus membuat 12 DC hingga mencapai panjang yang dibutuhkan. Saya sudah menyelesaikan handle untuk yang sisi kiri. Ini 12 DC nya ada 15 baris. Lalu kita bisa sisakan benangnya agak panjang karena nanti digunakan untuk menjahit. Kita lakukan pola yang sama untuk sisi yang satunya ya. Saya sudah menyelesaikan kedua handle-nya. Selanjutnya ini kita jahit dulu menggunakan bantuan jarum kristik. Saya sudah selesai menjahit handle-nya, hasilnya seperti ini. Untuk panjang handle-nya di sini kurang lebih 50 cm. Oke, jadi di sini kita sudah punya rajutan untuk badan tasnya dan juga rajutan bunganya. Selanjutnya kita akan pasangkan bunga-bunga ini ke badan tasnya. Untuk memasang bunganya ini kita pilih sisi yang sambungan. Ya, terlihat di bagian ini supaya sambungannya itu tertutup gitu. Jadi kita akan pasangkan bunganya, acak. Sahabat rajut bisa tata sesuai keinginan. Nanti mulai dari bagian bawah ini sampai naik ke bagian handle. Kita tutupi bagian yang jahitan ini juga. Di sini saya akan jahit menggunakan benang yang sama dengan warna badan tasnya dan jarum kristik. Yang lainnya dibiarkan saja supaya menambah efek 3 dimensinya.
Sahabat rajut bisa potong benang di sini atau disisipkan. Dan lanjut menjahit bunga yang berikutnya. Saya sudah selesai memasangkan 33 bunga ya sahabat rajut, di handle dan juga di badan tasnya, tapi hanya di satu sisi supaya hasilnya asimetris. Di sini saya juga sudah memasangkan furingnya seperti ini. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas rajut bahu dengan aksesoris bunga seperti ini. Semoga video tutorialnya mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.